Hai, dengan Grand Mauti lagi. Halo teman-teman, apa kabar? Masih di Jakarta teman-teman. Banyak yang bisa kita liput di Jakarta ini. Antara lain, kali ini yang sedang viral teman-teman. Saya akan mengajak teman-teman ke satu tempat thrifting yang berada di Pasar Senen. Mengapa saya tertarik untuk mengambil ini? Karena memang banyak gonjang-ganjing, banyak isu mengenai thrifting. Bagi teman-teman yang tidak kenal dengan kata-kata thrifting, ini bisa digolongkan dengan pasar loak untuk baju-baju yang bermerek. Sesungguhnya barang-barang ini memang betul-betul datang dari luar negeri dalam kondisi original dan banyak sekali dengan merek atau branded yang terkenal seperti itu. Semuanya berada di pasar thrifting, dan kali ini saya ajak teman-teman untuk datang ke Pasar Senen. Berbagai macam baju dengan merek apapun, dengan motif apapun yang kondisinya masih bagus, itu ada di sini. Sementara harganya memang luar biasa, sangat murah. Bukan saja baju, tetapi ada juga sepatu dan lain sebagainya. Semuanya bermerek dan Anda bisa membeli di sini dengan harga yang sangat murah. Saya ajak teman-teman untuk melihat pasar thrifting yang berada di Senen dan sangat kondang. Pasar ini selalu ramai di pagi hari, di siang hari maupun di sore hari. Banyak sekali memang orang-orang Indonesia yang merasa lebih murah membeli baju-baju thrifting dengan merek-merek yang aduhai dan dengan harga yang sangat murah. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah ini akan jadi untuk dilarang mengimpor barang-barang seperti ini lagi oleh pemerintah, ataukah masih bisa berjalan terus karena masih ada perdebatan di dalam hal ini. Sebagian mengatakan, pemerintah mengatakan bahwasanya barang-barang ini semua tidak ada yang membayar pajak, yang artinya mereka memasukkan barang-barang ini dari luar negeri tanpa membayar pajak. Seperti itu. Kendalanya hanya itu sebetulnya teman-teman. Bukan berarti tidak boleh menjual barang thrifting, tetapi setahu saja adalah karena mereka memasukkan barang ini ke Indonesia tidak membayar pajak seperti itu, dan dikhawatirkan akan juga merusak UMKM yang berada di Indonesia. Anyway, itu adalah problem daripada pemerintah, dan saya hanya akan ajak teman-teman untuk berkeliling melihat kondisi pasar thrifting ini yang berada di Senen dan seberapa sih harganya untuk barang-barang yang bermerek itu. jeans yang bermerek yang dijual di luaran sana dengan harga jutaan, maka Anda akan menemukan di sini dengan harga yang hanya puluhan ribu saja. Bahkan baju-baju atau kaos-kaos dengan merek-merek tertentu yang dijual di sana dengan harga jutaan juga, di sini Anda bisa menemukan dengan harga 100.000 3 buah. Tentu saja lagi-lagi bekas teman-teman ya. Lagi-lagi barang-barang ini adalah barang-barang bekas, tetapi semuanya bermerek seperti itu. Lalu siapa saja sih yang datang ke sini? Apakah Gen Z saja? Apakah orang tua, apakah anak muda? Semua kalangan teman-teman. Semua kalangan sangat menggemari menggunakan baju bermerek. Dan di sini Anda bisa membelinya dalam kondisi seperti ini, masih bagus, tetapi harganya tidak mahal. Seperti itu teman-teman. Kita lihat berkeliling seperti apa pasar thrifting ini. Mudah-mudahan sih tidak jadi ditutup. Mudah-mudahan seperti itu, karena banyak sekali yang membutuhkan. Tetapi kalau kira-kira itu merugikan negara, ya wajib ditutup, karena kita kan negara membutuhkan juga dana yang benar di dalam pembayaran pajak dan lain sebagainya. Let's go teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk berkeliling melihat dari dekat pasar thrifting yang berada di Pasar Senen, Jakarta.
Sesungguhnya tidak hanya di Pasar Senen di Jakarta ini, sekalipun di Pasar Senen ini masuk dalam kategori yang terbesar, tetapi di wilayah Jakarta ada juga di Pasar Baru, ada juga di Point Square yang berada di Jakarta Selatan, dan beberapa tempat lainnya yang juga menyediakan barang-barang bekas seperti ini. Tetapi Pasar Senen ini masuk dalam kategori terbesar, pasar terbesar untuk thrifting di sini. Seperti itu. Anda bisa dengan bebas membeli barang-barang yang bermerek dalam kondisi bekas dan tetap masih bagus, teman-teman, di pasar thrifting ini. Bayangkan saja kalau Anda membeli baju-baju atau kaos-kaos yang bermerek dengan harga 100.000, 3 buah dalam kondisi yang masih layak pakai, tentu saja ini menggiurkan bagi semua pihak untuk berbelanja di sini. Apalagi jas-jas seperti ini yang kita gunakan hanya sesekali saja. Di sini banyak sekali dan bisa memilih yang mana kira-kira yang Anda suka. Baju perempuan, baju anak, baju orang dewasa, laki maupun perempuan. Tumplek-plek di sini Anda bisa memilih yang mana yang Anda suka. Barang-barang ini biasanya datang dari Korea, datang dari Jepang, datang dari China, dan beberapa tempat lainnya yang memang banyak digemari atau mereka mempunyai barang-barang branded yang banyak di sini. Ada juga beberapa barang thrifting ini yang datang dari Australia, tetapi memang tentu saja karena dari Australia ukurannya agak lebih besar-besar, jadi memang tidak terlalu banyak yang mencari, dan tetap kalau Anda cari tetap ada barang-barang dari Australia ini. Ini kebanyakan barang-barang ini memang dengan ukuran-ukuran yang standar orang Indonesia, jadi datangnya dari negara-negara Asia, apakah itu Jepang, apakah itu Korea. Dengan merek-merek tentu saja teman-teman kenal dengan merek-mereknya mereka yang memang bagus-bagus. Seperti Indang. Bagi Indang Dasko kita jalan lagi, teman-teman. Semua serba ada di pasar thrifting ini. Apakah itu tas-tas wanita yang bermerek, apakah itu sepatu-sepatu, apakah itu topi-topi, semua yang bermerek ada di sini. Jadi teman-teman tinggal jalan ke sini, mencari apa yang Anda inginkan, mencari apa yang Anda butuhkan dengan merek apa dan seberapa besar kocek Anda untuk bisa mendapatkan barang-barang yang menjadi wishlist Anda. Seperti itu, teman-teman. Lagi-lagi di Bandung pun ada satu pasar thrifting yang besar sekali yang kita sebut dengan Gede Bage, dan itu menjadi incaran anak-anak muda di saat ini. Dari zaman dulu maksud saya sampai dengan saat ini mereka masih mencari barang-barang thrifting di sana, dan jauh lebih besar daripada pasar Senen ini. Jadi cerita masalah thrifting ini sebenarnya sudah menjadi legendaris dari beberapa puluh tahun yang lalu. Memang sudah ada dan punya penggemar tersendiri dan sangat banyak penggemarnya. Bahkan banyak sekali orang yang spesial datang dari luar kota
untuk mencari barang-barang thrifting di Jakarta atau mencari barang-barang thrifting yang berada di Gede Bage Bandung. Saya dengar di Medan pun ada pasar seperti ini, tetapi saya belum pernah ke sana. Kita lanjut lagi teman-teman untuk berpuas-puas diri melihat barang-barang thrifting di sini dengan satu harapan tentunya bahwasanya akan dicarikan jalan keluar untuk tetap mereka menjual barang-barang thrifting di sini. Kemungkinan kalau kendalanya memang hanya pajak, tentu saja biarkanlah importer itu membayar pajak untuk barang-barang seperti ini dan barang-barang ini masih tetap bisa dijual di pasaran. Seperti itu. Tentu saja kalau dijual di pasaran dengan harga-harga yang sudah membayar pajak akan menjadi saingan yang luar biasa juga memang untuk UMKM yang berada di Indonesia. Jadi saingannya akan menjadi lebih sehat. Harapan kami seperti itu. Let's go teman-teman. Kita ngomongin pemerintah juga kagak ngerti ya. Kita mending jalan aja deh. Kita jalan, kita lihat banyak sekali yang bisa kita beli sebelum tempat ini ditutup atau dilanjutkan. Seperti itu. Sangat gencar memang isu seperti ini diperbincangkan, apakah di podcast, apakah di TV seperti itu, di talk show di TV itu memang diperbincangkan masalah thrifting ini. Kita tidak tahu, yang penting untuk kita bisa berjalan-jalan saat ini membeli banyak-banyak barang thrifting dengan harapan kita masih bisa spare banyak baju ketika thrifting ini sudah hilang. Pasar thrifting ini tentu saja barangnya hanya satu seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman merencanakan untuk membuat seragam, tentu saja Anda tidak mencarinya di sini. Anda lebih baik mencarinya di pasar Tanah Abang atau Tamrin City seperti itu di Jakarta ini yang mempunyai banyak stok untuk seragam. Kalau di sini memang hanya satu saja barangnya karena betul-betul ini barang bekas dipakai oleh orang dalam kondisi yang sangat bagus. Jadi Anda tidak akan bertemu dengan dua saja macam baju yang sama, tidak akan ketemu. Topi-topi sendiri di sini memang topi-topi yang sangat bermerek, dan bagi teman-teman yang masih ingin mempunyai barang-barang thrifting atau menggemari belanja thrifting, ada baiknya Anda belanja dari sekarang. Kita tidak tahu nanti kondisi kedepannya seperti apa. Harapan kita tentu saja ini masih ada. Karena apapun yang terjadi, penggemarnya ada teman-teman. Tersendiri penggemarnya untuk mereka-mereka yang suka dengan thrifting dengan alasan memang karena murah teman-teman. Seperti itu. Dapat dibayangkan kalau Anda membeli celana-celana jeans dengan harga 100.000 3 buah, tentu saja ini sangat menarik. Dengan kondisi yang sebaiknya Anda pilih dengan baik,
agar karena ini adalah barang-barang bekas tentu saja butuh ketelitian tersendiri untuk memilih barang-barang ini sekalipun harganya sangat murah. Seperti itu. Dan lagi teman-teman, bukan hanya topi yang saya kasih lihat tadi, bukan hanya scarf atau selendang-selendang, tetapi ajaibnya yang lebih ajaib lagi, mereka juga menjual baju-baju dalam yang bekas. Nah, itu pun juga saya tidak tahu apakah ada penggemarnya atau tidak. Saya juga tidak sempat untuk men-shoot barang-barang itu, tetapi memang ada barang-barang itu di sini teman-teman. Berbagai macam barang, Anda butuh kaos yang garis-garis atau apapun itu semua ada di sini. Dan menyenangkan memang, hanya dengan membawa uang 100.000 saja Anda sudah bisa mendapat 3 buah baju yang terkadang baju-baju itu pun masih dalam kondisi yang baru, disimpan oleh si empunya dan sudah tidak pada zamannya, tidak pada modelnya atau tidak fashionable lagi, maka dijual di sini. Lagi-lagi barang-barang ini bukan dari Indonesia, barang-barang ini semua datangnya dari luar negeri dengan merek-merek yang sangat terkenal, sehingga membuat semua orang menjadi betah untuk berjalan-jalan di sini. Grandma, apakah di situ pakai air condition toko-tokonya karena terlihat begitu padat dan begitu kecil gangnya? Tentu saja pakai teman-teman. Di sini sangat comfortable, ada air condition, dan kalau Anda lelah berjalan di sini bisa berhenti sebentar karena ada juga tempat-tempat minum di sini. Seperti itu. Jadi mengapa sih Grandma mengajak kita ke tempat thrifting? Ya itu, tempat thrifting ini kali ini masalah thrifting ini sedang menjadi gonjang-ganjing dari pemerintah untuk menutup atau melanjutkan. Terlihat perdebatannya sangat sengit dan kita sih mendoakan yang terbaik saja untuk pasar-pasar thrifting ini, karena tentu saja banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan untuk pasar-pasar thrifting yang ada di sini di Medan maupun di Bandung, teman-teman. Bagi teman-teman yang membutuhkan gamis, membutuhkan baju-baju muslim, di sini tentu saja tidak ada, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, barang-barang di sini itu adalah barang-barang yang diimpor masuk ke Indonesia dari berbagai macam negara seperti Jepang, Korea, Singapura mungkin ya teman-teman, dan China. Tentu saja memang tidak ada gamis-gamis, tidak ada hijab-hijab atau apapun, tetapi saya melihat banyak sekali orang yang menjual hijab-hijab yang merupakan selendang atau selendang segi 4 yang bisa Anda beli juga di sini dengan harga yang sangat murah. Memang hanya saja berebutan orang membelinya, banyak yang antri untuk membeli barang-barang hijab seperti itu dengan harga antara 5.000 tentu saja sampai dengan harga 40.000 untuk hijab-hijab yang lagi-lagi hijab yang branded seperti itu. Let's go teman-teman, kita jalan lagi, kita lihat lagi hingga teman-teman tahu persis bahwasanya begini loh situasi di dalam pasar thrifting yang berada di Senen ini. Kita kenal di Senen ini dengan gedung biru teman-teman. Di bawah daripada gedung ini itu adalah pasar, betul-betul pasar tradisional, pasar basah yang berada di Senen, di pasar Senen ini. Dan keberadaan daripada pasar thrifting ini ada di lantai 3 teman-teman, jadi 3 dan 4 seperti itu. Jadi kita harus naik beberapa eskalator untuk bisa menuju ke pasar thrifting ini, yang gedungnya sesungguhnya sama dengan gedung daripada pasar-pasar basah yang berada di Senen, pasar Senen ini.
luar negeri dan membutuhkan baju-baju winter, tentu saja Anda bisa mencari juga di sini karena berbagai macam baju winter ada di sini. Dan lagi-lagi baju-baju winter itu memang dalam kondisi yang bermerek seperti itu. Jadi Anda bisa mencari di sini atau Anda bisa mencari di pasar thrifting, pasar baru dan lain sebagainya. Bagi teman-teman juga yang akan merayakan Natal, Tahun Baru, apalagi Lebaran juga sudah dekat, ada baiknya Anda kunjungi saat ini karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa tempat ini kelak. Di sini Anda tinggal memilih sesuai dengan kebutuhan Anda, apa yang Anda inginkan, atau kalau hanya untuk berjalan-jalan saja, tentu saja tempat ini tidak nyaman karena memang gangnya kecil-kecil sekali seperti ini, sekalipun dalam kondisi yang full air condition. Tetapi memang sangat tidak nyaman kalau Anda hanya berniat untuk berjalan-jalan saja dan tidak membeli sesuatu. Let's go lagi teman-teman, kita jalan-jalan lagi. Teman-teman, saya sudah ada di penghujung daripada kunjungan saya di pasar thrifting, Pasar Senen yang keberadaannya di Jakarta Pusat ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai, and goodbye. Climb